Perkenalkan, nama saya Daniel Sean Wesley Karamoy, NIM 0108223044 dari jurusan Informatika Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Jeremiah Site, NIM saya 0108223008. Saya dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Jason Nathan Winarko, NIM saya 0108223037 dari jurusan Informatika 2023. Perkenalkan, nama saya Mikael Silvano, NIM saya 0108222319. Saya dari Teknik Informatika 2023. Perkenalkan, nama saya Rafael Yosua Ecat, NIM saya 010822300013. Saya dari jurusan Informatika Angkatan 2023. Soft skill merupakan kemampuan dalam diri seseorang di luar bidang akademisnya yang lebih mementingkan aspek komunikasi atau interpersonal antara dua orang atau lebih. Nah, soft skill ini mencakup bagaimana seseorang beradaptasi dalam kehidupan nyata dan dalam dunia pekerjaan. Nah, soft skill ini memiliki peran yang sangat penting dalam masa depan seseorang. Di dunia kerja, kemampuan komunikasi, adaptasi, problem solving, dan sikap kepemimpinan merupakan hal utama yang perlu dilakukan untuk mendukung pekerjaan. Nah, biasanya seseorang yang memiliki soft skill lebih banyak berpotensi lebih besar untuk diterima dalam sebuah pekerjaan. Emotional intelligence merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengenali emosi pada diri sendiri maupun pada orang lain di sekitarnya, serta ia mampu mengelola, mengontrol, dan mengenali dengan baik emosinya agar dapat terwujud kinerja yang optimal dalam ia mengerjakan sesuatu dan serta dapat membangun hubungan yang baik dan kerjasama yang baik dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Social skills adalah sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang di mana ia bisa mengelola suatu hubungan dengan orang lain yang di dalamnya ia mampu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan orang lain sehingga dapat terjadi suatu hubungan yang baik dan dapat memberikan dampak kepada orang lain. Komponen social skill yang pertama adalah influence. Influence adalah kemampuan seseorang, khususnya seorang pemimpin, untuk memberikan pengaruh untuk orang lain untuk merubah perilaku, pendapat, serta tindakannya. Pengaruh yang diberikan bukan hanya sekedar memberikan pengaruh secara pola pikir, namun juga pengaruh untuk merubah hati orang lain tersebut. Nah, relevansinya untuk kehidupan sehari-hari adalah manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain. Dengan memberikan pengaruh positif bagi orang lain, itu merupakan salah satu bentuk social skill juga. Kamu daftar Falcon nggak? Oh, aku sebenarnya pengen daftar sih, tapi masih bingung. Ya udah coba aja dulu daftar, nanti siapa tahu bisa nambah pengalaman juga kan. Terus bisa kembangin soft skill di situ juga. Coba dulu aja daftar. Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku pikirin lagi. Ntar kabarin ya. Oke, thank you. Lalu komponen yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah kecerdasan emosional yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan berkomunikasi dengan efektif. Lalu apa relevansi komponen ini terhadap kehidupan kita sehari-hari? Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap hari kita akan selalu bertemu dengan orang lain. Dan kita akan bertatap muka. Jika kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, komunikasi merupakan hal yang penting dan suatu hal yang sering kita lakukan. Misalnya presentasi. Presentasi membutuhkan komunikasi yang baik agar materi bisa tersampaikan dengan jelas. Atau mungkin ketika kita berbicara dengan teman yang sedang memiliki masalah, kita bisa berkomunikasi dengan mendengarkan cerita atau mungkin membantu mereka dengan memberikan motivasi atau dukungan. Dia sangat tentu ya sebenarnya. Jadi aku liatin kayaknya kamu masih di bawah. Iya. Kalau nggak keberatan cerita, kamu bisa cerita kalau kamu kalau. Nah, jadi sebenarnya iya, aku kemarin nggak bisa kerja soal kantor terus. Kamu merasa kayak gagal gitu. Gak apa-apa, kamu bisa perbaikin lagi ke depannya, masih ada kesempatan lagi. Tetap semangat belajar. Thank you ya, Ron. Selanjutnya, untuk komponen yang ketiga adalah conflict management. Jadi, definisi dari conflict management adalah usaha yang perlu seseorang lakukan dalam rangka mencegah atau menghindari terjadinya konflik, serta untuk mengurangi resiko perpecahan.
dan tidak mengganggu kinerja organisasi atau hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Nah, relevansi konflik manajemen dengan kehidupan sehari-hari adalah biasanya terdapat individu atau kelompok yang bertujuan untuk memenangkan kelompok tersebut dan untuk mengalahkan kelompok yang lain, sehingga biasanya terjadi konflik. Nah, manajemen konflik itu berfungsi untuk mendapatkan solusi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil keputusan bersama. Oke, Cik, kita topik buat kita, lu mau pilihnya bahas topik apa? Aku kepikiran sih keamanan jaringan sih. Gimana? Kalau aku sih, aku mau pilih yang sistem perangkat lunak aja sih, kita kerjanya buat. Tapi keamanan jaringan kayak lebih unik aja sih sebagai topik. Tapi kan sistem perangkat lunak lebih seru gitu loh, bisa langsung lihat interface itu. Iya. Ya ini emang keamanan jaringan sih mungkin terlalu spesifik. Kalau perangkat lunak lebih banyak lagi sih bisa dihapus semua. Oh gitu. Ya, oke deh. Boleh. Sistem perangkat lunak ya? Iya, boleh. Oke ya. Selanjutnya pada komponen yang keempat yaitu leadership. Leadership sendiri merupakan cara seseorang dalam memimpin suatu tim di mana ia dapat memberikan suatu pengaruh, memberikan motivasi arahan serta menuntun rekan kerjanya atau anggota timnya untuk bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Relevansi leadership sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kita sebagai mahasiswa, tentunya dalam kita mengikuti sebuah mata kuliah di kelas, kita memiliki dosen, di mana dosen tidak hanya mengajar saja, tidak hanya sekedar memberikan materi, tapi ia juga memberikan pengaruh, memberikan motivasi, memberikan arahan, serta menuntun mahasiswa agar dapat mengerti materi yang diberikan. Dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik, maka suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan teratur dan disiplin, sehingga target yang kita inginkan atau tujuan yang kita rancangkan bisa dapat kita capai dengan baik. Oke guys, jadi untuk briefing tugas video kita, nanti Rafael akan jalan dari sana terus duduk di sini, nanti yang berselang. Terus nanti untuk pengambilan gambarnya, ini bisa ambil gambar dari sini, bisa sambil jongkok, terus ngarahin ke arah sana. Oke, bisa kita coba? Oke, siap? Oke, bisa ambil posisi masing-masing. Nah, selanjutnya untuk komponen yang kelima adalah change catalyst. Change catalyst adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, atau berkapabilitas untuk melakukan perubahan di lingkungan yang mereka berada. Mereka itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, persuasi, dan juga aktif untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mereka itu tidak takut untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya juga. Nah, relevansi change catalyst dalam kehidupan kita sehari-hari adalah banyak hal-hal yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita yang tidak sesuai lagi pada zaman ini. Perlu dilakukan perubahan yang diinisiasi oleh para change catalyst untuk membuat suatu terobosan baru di lingkungan kita sehingga menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Jin, gimana penjualan kopi kita bulan ini? Nah itu kemarin sih aku lihat lagi nurun banget turun. Nah tapi nggak tahu juga kenapa. Tapi mungkin aku pikirin sih kalau misalnya kita alokasikan uang lebih banyak ke marketing gimana? Keren sih, aku setuju. Kita bisa coba itu sih. Nanti kita bayarin influencer, terus habis itu nanti kita ada endorsement gitu sih. Boleh. Boleh? Oke, aku taruh di ini ya. Oke. Komponen keenam dari social skills adalah building bonds. Nah, melalui tingkat kecerdasan emosional yang terbentuk oleh segala perihal positif, suatu peran penting diambil untuk dapat memandai arah menuju pembentukan hubungan dengan individu lain. Hal ini memungkinkan kita untuk mengubah niat baik apapun yang kita miliki menjadi tindakan yang dapat membangun dan mempertahankan hubungan baik yang hendak kita miliki. Kemampuan untuk membangun ikatan dengan orang yang menjadi bagian dari hidup kita melalui kepemilikan akan kecerdasan emosional yang baik. Nah, hal ini ditandai dengan kemampuan untuk membina dan memelihara hubungan. Nah, mengembangkan jaringan yang luas dan berhubungan dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam, termasuk hal-hal tersebut. Membentuk hubungan yang dalam maupun membinanya dapat memberikan keuntungan bagi setiap individu yang berupaya untuk membenahan social skills tersebut. Nah, relevansi tersebut dalam sehari-hari adalah keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang efektif, menumbuhkan hubungan yang sehat. Sementara hubungan sosial bertambah positif terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup masing-masing orang tersebut. Nah, selain manfaat pribadi, keterlibatan masyarakat dan kemampuan beradaptasi terhadap segala situasi sosial semakin menekankan pentingnya
membangun ikatan demi kehidupan yang memuaskan segala pihak. Vano, kita ke SPM yuk. Ke SPM. Iya. Aduh, tapi aku capek. Aku pulang aja nih. Gak apa-apa lah, sekali-kali. Kamu gak pernah ikut ke SPM bareng aku. Aduh, iya sih, tapi gak apa-apa deh, kamu aja ke SPM. Ayo kita ke SPM bareng sekali ini aja. Kita makan, main, seru-seruan di sana. Yuk. Ya udah, boleh deh. Boleh. Oke, Jess. Komponen ketujuh dari social skills adalah collaboration and cooperation. Nah, kolaborasi adalah keterampilan sosial di mana individu secara aktif dan erat bekerja sama, menggabungkan keterampilan dan sumber daya mereka sebagai kolektif untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini memerlukan interaksi mendalam dan saling ketergantungan. Nah, kerjasama melibatkan individu-individu yang bersedia bekerja sama untuk tujuan yang sama, tapi mungkin tidak memerlukan tingkat upaya terpadu yang sama seperti kolaborasi. Ini menandakan individu mengoordinasikan tindakan mereka, berbagi sumber daya atau bekerja berdampingan untuk mencapai tujuan bersama. Kedua hal tersebut, yaitu kolaborasi dan kerjasama, merupakan keterampilan sosial yang penting, yang mendorong kerjasama tim yang efektif dan berkontribusi terhadap dinamika antara pribadi yang positif dalam berbagai konteks. Nah, relevansi tersebut dalam sehari-hari adalah pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari terletak pada kemampuannya untuk membina hubungan positif, memfasilitasi pemecahan masalah yang efektif, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, baik di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam lingkungan sosial, kolaborasi mendorong pertukaran perspektif yang beragam, sehingga menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan asa pencapaian kolektif yang sepadan. Nah, kerjasama meskipun mungkin kurang intensif, mendorong interaksi yang harmonis, mendorong individu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, baik dalam pekerjaan rumah tangga, inisiatif komunitas, atau kegiatan kelompok santai. Dalam menghadapi kompleksitas kehidupan sehari-hari, kapasitas untuk berkolaborasi dan bekerjasama menjadi penting untuk membangun masyarakat yang berketahanan. Nah, mencapai tujuan bersama dan menjaga hubungan yang harmonis. Itu merupakan suatu hal yang dapat digapai menuju kedua hal tersebut. Oke Pak, nanti dibicarakan lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Gimana Jason? Jadi desainnya kayak gini aja kan? Iya, tapi paling ininya sih dikurangin. Oh, oke. Siap. Jadi audionya gimana? Kita setting lagi apa sama kabarnya? Harusnya aman sih. Ini Udah. boleh. Lalu komponen yang ke-8 adalah kerjasama tim. Kemampuan kerjasama tim adalah kemampuan seseorang untuk berkolaborasi, berkontribusi, maupun memahami kondisi tim dengan baik. Hal ini termasuk mengelola konflik dan mengarahkan jalannya tim agar bisa mencapai tujuan bersama. Lalu apa relevansi komponen ini dengan kehidupan sehari-hari? Kita dapat menemukan penerapan kemampuan kerja tim di sekeliling kita. Contohnya seperti dalam pekerjaan maupun dalam tim olahraga. Namun jika kita terapkan pada kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, kita bisa menemukan penerapan ini terhadap pengerjaan tugas-tugas yang dikerjakan secara kelompok. Pembagian tugas yang adil akan membuat setiap anggota mendapatkan bobot pengerjaan yang sama dan tentunya meminimalisir konflik yang ada. Selain itu, berkomunikasi dengan anggota lain juga hal yang penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Hari ini kita dapat tugas leadership. Kita kan satu kelompok ya. Kita satu kelompok. Itu mau aku bagiin tugasnya? Boleh. Untuk Vano, kamu nanti kerjain pendahuluan ya. Oke. Terus Dakar di bab 1, Jason di bab 2, dan aku di kesimpulan. Apakah ada yang keberatan di sini? Aman semua ya. Emotional intelligence meliputi aspek personal competence, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, dan social competence yang merupakan kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, salah satu bentuk social competence yang dimiliki oleh seseorang adalah social skills, yang merupakan keterampilan seseorang untuk dapat mengelola hubungan dengan orang lain. Hal-hal yang dimiliki seseorang yang memiliki kapabilitas social skills adalah influence, communication, conflict management, leadership, change catalyst, building bonds, collaboration and cooperation, dan teamwork capabilities. Kemampuan social skills sangatlah penting untuk dimiliki oleh seseorang untuk dapat bersosialisasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain dalam kehidupannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk dapat menjalani kehidupannya dengan optimal. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois dan tertutup, namun dapat terbuka dan berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik.